Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Ayuning Tias, NIM 1119109 dari kelas AGIJ. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad wadiah dalam fikih muamalah. Definisi akad wadiah. Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembangkan kapan saja si penitip menghendaki. Menurut ulama mazhab Hanafi, mendefinisikan bahwa wadiah dengan mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Menurut ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, atau biasa disebut dengan jumhur ulama, mendefinisikan wadiah dengan mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dalil akad wadiah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Yang ketiga, dalam sunnah, yang artinya, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Rukun akad wadiah. Menurut mazhab Hanafi, rukun dalam akad wadiah itu ada dua. Yang pertama, ijab dan qabul. Menurut jumhur ulama, terbagi menjadi tiga, yaitu wadiah, barang yang dititipi. Yang kedua yaitu orang yang berakad. Yang ketiga yaitu sigot, ijab qabul. Syarat-syarat akad wadiah. Ijab dari penitip dan qabul dari penjaga. Yang kedua, kedua belah pihak harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad-akad yang berkaitan dengan harta. Menurut para ulama Hanafi, dua orang yang melakukan akad wadiah disyaratkan harus berakal, sehingga tidak sah penitipan anak kecil yang tidak berakal dan orang gila. Sebagaimana tidak sah juga menerima titipan dari orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Sifat wadiah. Ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad wadiah bersifat mengikat kedua belah pihak. Ulama fikih sepakat bahwa status wadiah bersifat amanah bukan dhamaan, sehingga semua kerusakan penitipan tidak menjadi tanggung jawab pihak yang dititipi. Batasan-batasan menjaga wadiah. Al-wadiah bighor al-ajr atau wadiah tanpa jasa, yaitu wadi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan barang yang bukan karena kelalaiannya, dan ia harus menjaga barang tersebut sebagaimana barangnya sendiri. Yang kedua, al-wadiah bi ajr atau wadiah dengan jasa, ialah wadi yang harus menjaga barang titipan sesuai dengan yang diperjanjikan tanpa harus melakukan seperti halnya tradisi masyarakat. Kesalahan yang lain membawa barang titipan berpergian atau safar tanpa ada sebelumnya pembolehan dari mudik. Taksir adalah kelalaian penerima titipan karena ia tidak mematuhi akad wadiah. Ta'adli adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan penjagaan barang. Di antara bentuk taksir ialah menghilangkan barang dengan sengaja, memanfaatkan barang titipan atau mengonsumsi, menyewakan, meminjamkan, atau menginvestasikannya. Perselisihan. Ketika terjadi perselisihan antara pihak mudi dan pihak wadi dalam masalah pengembalian atau tahliyah kepada mudi, maka klaim wadi dibenarkan secara hukum dengan sumpahnya atau biasa disebut dengan yamin. Sebab wadi membawa barang atas dasar kepercayaan dan kepentingan mudi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.